Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, khususnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir di Masjid Nurul Ikhwan, Darul Ikhwan, kampung saudara atau cahaya saudara, tak pernah. Nama itu ada maknanya. Nah, Darul Ikhwan. Mohon maaf di Pangkal Pinang. Udah mulai lupa nampaknya. Nah, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang cintai. Yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar pun tak hafal namanya. Pada kesempatan ini kita mesti bersyukur kepadanya. Ternyata Allah masih memberi kita semangat iman yang menggebu-gebu dan semangat Islam yang sentiasa mendorong kita untuk maju. Masya Allah, rumah-rumah Allah terasa sempit, tetapi hati tetap lapang. Masya Allah. Mic-nya kurang dekat. Masya Allah. Sudah dekat? Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ini apa lagi? Jadi untuk sekarang juga. Ini kalau minum dah ada. Ini kayaknya hanya sengaja dibuat waktu-waktu terpotong nih. Dia tidak lama sekali. Oleh itu kita bersyukur kepadanya. Karena itu tanda kita subhanallah sedang berlari dekat kepadanya. Fafirru ilallah. Larilah segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tantangan, rintangan menuju surga Allah semakin hari semakin berat. Di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat. Kadang-kadang kita seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paginya beriman, sorenya hilang lagi.
sorenya Masya Allah on fire, move on, paginya langsung down. Oleh sebab itu maka majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tazkir, tausiyah, sebagaimana di saat kita jasmani kita bekerja keras, kita pun harus memberikan nutrisi yang cukup. Demikian juga di saat rohani kita bergulat keras melawan fitnah, syubhat dan syahwat, kita juga harus memberikan nutrisi yang cukup. Sebab kalau lambat makan atau jarang makan, potensi kena penyakit naik asam lambung, ya tak? Kemudian habis itu naik ke migran, sakit kepala. Demikian juga kalau lambat ngaji atau jarang mengaji, kena juga pusing kepala dengar kaji itu, ya dah. Tapi kalau sudah mulai ngaji teratur, maka subhanallah kita ingin selalu dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan keadaan ini berkelanjutan hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga menghasung kita untuk selalu di majelis ilmu, diberikannya motivasi, dorongan, hasungan. Datang ke majelis ilmu, Masya Allah, langkah kita dihitung, jihad fisabilillah. Naik langkah kita, diangkat, meningkatkan derajat. Turun, menghapuskan dosa. Kemudian siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Kenapa tidak? Dulu peluang amal 2, setelah ngaji jadi 8. Ya ibaratnya berdagang, dulu hanya 2 kedainya, ini menjadi 10 cabang. Ya, demikian juga dengan ilmu ini. Banyak yang tidak kita ketahui dulu, sekarang kita ketahui. Dulu tahu tapi tak bersemangat mengamalkan. Dengan mengaji, setiap dapat kau tak akan kau lepas. Gitu kan? Dulu tidak, biarin aja. Kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Maka sebutlah dia selalu dengan berucap salawat dan salam kepadanya. Ma'asyiral kiram, sekali lagi saya juga minta izin para ustadz, para buya, para tuan guru, kiai, para haji, tokoh masyarakat untuk berbicara sebentar saja. Sebentar saja, tidak lama. Jangan tengok-tengok jam, tak terasa lama nanti. Tapi kalau sharing tengok jam lama. Jadi jangan tengok-tengok jam, ya. Lupakan dulu orang rumah. Ya, dia kan ada di belakang tuh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenali as-sunnah, kamu akan mengenali bid'ah. Tuan-tuan pernah ujian? Pernah ikut ujian? Kalau tidak pernah, tidak ada yang sekolah nampaknya. Pernah sekolah? Tayyib. Biasanya kalau kita di malam-malam atau menjelang ujian, rajin untuk menghafal, murajaah, membaguskan catatan, atau buat catatan juga sekali. Iya. Kaum muslimin dan muslimat. Sekarang pertanyaannya, yang dihafalkan, yang diulang-ulang, jawaban yang benar atau jawaban yang salah? Yang benar nih bang. Yang salah tidak dihafal. Kenapa? Iya, sebab kalau kita tahu jawaban yang benar, ya, kita tak terpengaruh oleh orang yang pintar atau orang pinter. Kan ada orang pinter, ada orang pintar, ya. Apa bedanya? Cari sendiri di media. Kaum muslimin dan muslimat,
andainya saya menghafal jawaban benar, saya takkan pernah terpengaruh oleh orang yang cerdas dan pintar. Tapi kalau kita tidak hafal yang benar atau ragu pada yang benar, maka kita akan mudah terpengaruh oleh kecerdasan orang, kehebatan orang, dan seterusnya. Andainya kita ujian tentang rukun Islam, yang tidak hafal rukun Islam tolong tunjuk tangan. Saya nak kasih hadiah. Tidak ada yang berani ya, penakut nampaknya. Iya, hadiahnya tidak sebanding dengan rasa malu kan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semua kita hafal rukun Islam 5. Sah? Nah, andainya kita diuji lagi sekarang, ujian untuk sesuatu kepentingan, lalu ada pertanyaannya, sebutkan rukun Islam ada berapa? Sejak ETK lagi rukun Islam ada, masih apa lagunya? Kaum muslimin ada 5. Lalu di samping kita atau di depan sedikit duduk teman yang masya Allah super cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, juara umum pula sejak sekolah sampai tamat sekolah. Lalu kita tengok, nyuri lihat kan, rukun Islam 15. Gimana? Terpengaruh? Enggak. Tapi kalau sempat kita tidak hafal rukun Islam 5 atau ragu bahwa rukun Islam itu 5, karena dengar-dengar dari jauh ada juga yang bilang ada 10 katanya kan, gitu. Maka tentuan akan mudah terpengaruh. Apalagi itu orang cerdas, orang hebat, bukan orang-orang biasa, bukan orang klene-klene kata orang, tapi orang yang punya prestasi, punya kredibilitas dan integritas. Tapi kalau antum yakin, antum tak berubah, tak akan berubah. Apa sebab? Ini yang saya tahu dan ini sudah saya hafal, saya tidak ragu. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah jelas ini yang disebutkan rukun Islam. Apalagi kalau ada habisnya, ada hafal hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, rawahu Muslim. Ahsan, masya Allah, masih hafal apanya? Yang kan ngajar hadis arba'in. Iya, masih ada pun enggak ya? Masih. Mohon maaf ya. Beliau saya kasih tidak apa-apa kan? Kalau ada yang marah tidak jadi. Silakan. Barakallah. Afwan. Kaum muslimin sudah hafal begitu. Dalam hadis yang pertama, hadis apa? Yang kedua, arba'in. Masih hafal juga kan? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan. Ya kan? Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سعادة. Masih ragu juga perawinya? Nah, rawal Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Tapi tidak ragu lagi kita. Apa sebabnya?
Sebab jawaban yang benar itu biasanya tidak banyak. Tapi jawaban yang salah bermacam-macam. Makanya kalau sudah bermacam-macam, ini orang banyak macam ini. Ini banyak macam. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam dalam seluruh hadis-hadisnya, dalam seluruh hadis yang kita terima melalui jalan-jalan para perawi yang thiqat, beliau menunjukkan kepada kita bahwa jalan al-haq itu satu. Ya. Jalan kebenaran itu satu. Benar apa salah ya? Hah? Tayo. Ada yang hafal salah satu hadisnya? Nah, Masya Allah. Kita tidak sedang ujian, jangan takut. Tidak ada yang tidak lulus, semuanya lulus ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Misalnya hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memberikan kepada kami mau'izah, nasihat yang sangat menyentuh, balighah, yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, sampai hati-hati kami pun bergetar. Wa dharafat minhal uyun, tak terasa, tak terbendung air mata bercucuran. Subhanallah, Rasulullah mengatakan itu. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu tolong berikan kami nasihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisam'i wa ta'ah. Nasihat saya kepada kalian, dengar dan taati. Ini yang payah tuh, dengar dan taati. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya. Hamba sahaya boleh jadi pemimpin? Hamba sahaya boleh jadi pemimpin? Boleh? Tak? Hah? Ijma' ulama hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Apa sebab? Dia tidak merdeka. Masa orang merdeka bisa bikin mimpin negara? Kalau dia tidak merdeka, dia sendiri milik tuannya. Milik tuannya. Nanti kalau jadi dia pemimpin negara, berarti negara? Hah? Jadi milik tuannya. Nah, bahaya enggak? Bahaya apa enggak? Bahaya. Nanti negara dijual oleh tuannya, digadaikan oleh tuannya. Maka sepakat hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Tapi andainya mereka dengan cara yang tidak syar'i menjadi pemimpin, tentu dengan cara yang tidak legal. Misalnya dengan cara apa istilahnya itu? Kudeta. Ya, kudeta misalnya. Atau dengan cara pemilihan yang tidak jujur dan adil misalnya. Jelas? Kan ilegal tuh. Ilegal dan tidak syar'i. Kalau sudah jadi pemimpin, wajib ditaati. Wajib. Apa kata Nabi SAW? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Kecuali apa sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu hamba sahaya. Yang hamba sahaya itu tidak boleh jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin juga. Maka oleh sebab itu
maka wajib tetap ditaati. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan, fa innahu may ya'ish minkum. Ya, karena Nabi akan pergi tadi ceritanya. Siapapun yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira. Pasti akan melihat nih, pasti kata Nabi SAW, dan berita dari Nabi sidq mahab, pasti benar. Tonton belum lihat buktinya? Sudah lihat bukti atau belum? Sudah kan? Sudah apa belum? Banyak sekali ikhtilaf. Sampai-sampai masjid kadang tidak boleh dibangun oleh umat Islam sendiri. Sampai-sampai pengajian tidak dibolehkan oleh umat Islam sendiri. Sampai ada pengajian yang dipersekusi. Kalau saya ini ingatkan pada masa-masa jahiliyah dulu. Ya, orang jahiliyah suka mempersekusi kajian Nabi SAW. Jadi orang yang suka mempersekusi kajian, belajarnya sama? 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 Orang jalan dahlia. Orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Mengaji itu, ia mengingatkan pada Allah SWT. Yang dibaca Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Lalu antum menjadi penghalangnya. Masjid itu diizinkan dibangun untuk didirikan zikrullah di dalamnya, untuk diramaikan. Ada pula sebagian orang, apa hentikan kajian? Ramai sekali ngaji katanya. Ada. Bukan baru hari itu orang menghentikan kajian, apa sebab? Ramai, payah parkirnya. Risau dia tengok orang ramai mengaji. Jadi kalau bagus ngaji itu hanya 10 orang, 15 orang. Kalau ramai, bahaya. Allah musta'an. Ini tidak pandai berpikir ini yang begini. Apa sebab kalau ramai, sebenarnya potensi menjadi PAD. Tahu PAD? Pendapatan asli dayan, bahasa sananya. Pendapatan asli daerah. Kalau di sekitar masjid itu ada yang jualan, insya Allah selepas kajian ada yang beli. Tapi kalau hanya 5 orang, 15 orang, paling-paling beli 3 orang. Tapi kalau sempat 150, minimal hinggap juga 15 orang. Yang kedua, kalau banyak anak muda mengaji di sini, ternyata ada pula anak mudi di situ. Anak-anak kita terlihat olehnya cepat juga dilamar orang. Yang ketiga, masjid semakin ramai, semakin banyak pahala pewakafnya. Makanya kalau tidak bisa ngurus masjid ramai-ramai, undurkan diri saja, jangan jadi pengurus masjid. Kalau perisau janganlah, karena masjid itu memang untuk diramaikan. Nama saja al-imaratul masjid, meramaikan masjid. Makanya al-baitul ma'mur, masjid yang diramaikan, itu di langit sana itu penuh setiap hari. Sampai-sampai malaikat satu kali saja dapat giliran dalam sepanjang umur dunia ini. Hanya sekali masuk, tidak dapat masuk lagi. Ramai pun tidak tuh? Ramai. Awak tidak berkali-kali masih tetap juga bisa masuk. Nah, jadi antum penghalang masjid didirikan, antum sedang belajar pada orang jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena apa? Karena kalau masalahnya pemikiran yang berbeda, hadapi juga dengan pemikiran. Keyakinan yang tak sama mesti juga dijelaskan dengan dalil yang benar, bukan dengan adu otot. Kalau adu otak silakan, tapi jangan adu otot. Ma'asyiral kiram. Antum baperan nampak ya? Enggak ada. Enggak bawa perasaan lah. Sedih dengarnya enggak, alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan ikhtilafan katsiran, bukan ikhtilaf saja, ikhtilafan katsiran. Nah, apa obatnya? Nabi bilang, fa'alaikum bisunnati. Ikuti, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa yang mendapat hidayah. Kita tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, generasi yang luput dari kesesatan, yang tak satu orang pun personilnya yang terlibat aliran menyimpang, hanya generasi sahabat. Hanya generasi sahabat, khususnya di masa al-khulafa ar-rasyidin. Tidak ada aliran sesat mereka terlibat. Oleh sebab itu Nabi suruh kita mengikuti jalan mereka. Jalan mereka, yaitu jalan yang mereka sama-sama melakukannya. Bukan ijtihad pribadi-pribadi. Kalau ijtihad pribadi itu lain. Tapi sepakat, misalnya sahabat sepakat melaksanakan suatu amal, lalu kita mengamalkan yang berbeda dengan mereka, lalu kita katakan kita kembali saja pada amalan para sahabat. Atau suatu amalan sepakat mereka meninggalkan, lalu diada-adakan oleh orang belakangan, padahal sebabnya ada di zaman itu tapi mereka tidak kerjakan, lalu dikerjakan oleh kita sekarang dengan sebab yang sama, berarti kita sudah masuk ke jalan ikhtilaf. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fatamassaku biha, pegang teguh, abdu alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum. Nah, Nabi tunjukkan solusi selamatnya sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi dan para sahabat. Lawannya apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi hal yang diada-adakan. Perkara-perkara yang diada-adakan. Apa maksud diada-adakan? Tidak ada, ibarat ini tidak ada payung hukumnya, tidak ada dalam SOP-nya. Berarti diada-adakan. Ibarat sebuah tugas, suatu program, proyek misalnya, ini masjid ini dibangun dengan dana 50 miliar misalnya. Ini SK-nya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan hitungan 500 hari kalender misalnya, atau 500 hari kerja misalnya. Kemudian ini SOP-nya, kemudian ini besteknya. Lalu antum tambahkan dari berapa tadi? 50 miliar menjadi 56 miliar. Kira-kira ini tambahan diterima atau ditolak? Hah? Enggak ada orang pemerintahan di sini. Enggak ada. Pemeriksa pun tak ada. Ditolak atau diterima? Ditolak. Bahkan bisa-bisa digagalkan seluruhnya. Bisa-bisa digagalkan seluruhnya. Atau dengan biaya yang sama, lalu kita kerjakan tidak sesuai dengan bestek yang sudah ditetapkan. Dan yang sudah ada jadi temuan atau dapat apresiasi. Jadi temuan. Saya katakan kepada tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, saya mengalami bekerja tanpa SK, tidak bergaji. Walaupun kerja dari subuh sampai tengah malam, lebih dari yang lain. Apa tidak bergaji? SK tidak ada. Jadi kalau tak ada perintahnya untuk mengerjakan, tidak ada pahalanya. Atau ada perintah mengerjakan tapi tak sesuai dengan SOP yang ditetapkan, cair dana, sama pahala juga tidak cair. Oh, ini pakai kias? Tidak. Ini dari Allah SWT, dari Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan mengada-ngada dalam segala perkara agama. Jelas? Fa inna kulla muhdatsatin, antum bilang bid'ah, bilang non sunnah. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah tidak sunnah. Tidak sunnah. Dan setiap yang tidak sunnah
ya sesat. Setiap yang tidak mengikuti sunnah dalam beragama pasti sesat. Siapa bilang? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Setiap yang tidak mengikuti sunnah sesat. Nabi yang jelaskan, dia garis besar di tanah. Lalu dia bilang, hadhihi sabili. Ini jalanku. Fattabi'uha. Ikuti dia. Kemudian buat garis-garis kecil kiri kanan. Tentu menyimpang kan? Menyimpang tuh. Kecuali antum mau jadi ustadz penyimpangan. Kan tidak ada yang mau. Walaupun dia menyimpang, tetap tidak mau disebut ustadz menyimpang. Walaupun membela-belain non sunnah, tapi tetap tidak mau disebut ustadz non sunnah. Kadang-kadang lebih garang lagi. Yang ahli sunnah, yang original itu kami. Sedangkan yang sana ahli sunnah abal-abal. Apa sebab? Dia enggak mau menerapkan kecuali sunnah saja. Kalau kami enggak, sunnah masuk, non sunnah masuk. Sehingga kami asli. Gimana tuh, Bang? Yang bercampur-campur dengan yang tidak asli, asli beneran. Yang tidak bercampur hanya pakai yang asli, tidak masuk tuh. Ini jeruk ya? Nah, jeruk. Boleh dipinjam? Nah, ini jeruk asli apa tidak? Asli. Tidak ada campurannya. Ada campurannya. Dah kena. Jadi yang bercampur asli. Wah, di sini pun ada rupanya. Jadi yang bercampur asli. Yang tidak bercampur abal-abal. KW. Ini air asli. Tidak. Sebab tidak bercampur. Iya kan? Kalau ini asli karena bercampur. Rupanya memang sudah berbalik timbangannya. Jadi saya mengatakan, kalau menerima yang bukan sunnah, itu ahli sunnah asli. Sedangkan yang menolak selain sunnah, itu namanya ahli sunnah KW. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Begitulah subhanallah, yang asli ahli sunnah mencampurkan yang sunnah dengan bukan yang sunnah. Mengikuti berbagai jalan dan aliran. Tapi tak mau disebut ustadz aliran. Sebab aliran hanya satu di Riau aja adanya. Namanya ustadznya ustadz aliran memang. Yang lain kan tak ada yang mau disebilang ustadz aliran. Kan tak ada ya. Walaupun membuat aliran. Tak ada yang mau disebut dengan ustadz menyimpang. Walaupun jalannya menyimpang. Kenapa? Saya tahu jawabannya. Sebab tak satu pun orang yang tersesat jalan berniat tersesat. Pernah sesat jalan? Pernah tersesat di jalan? Kok ragu jawabnya? Bukan tersesat beragama, maksud di jalan. Pernah? Antum berniat sesat? Hah? Tidak ada yang berniat sesat. Tidak ada satupun kita yang berniat sesat. Makanya semuanya selalu niatnya baik. Asal baik pasti diterima Allah. Kan niat baik. Tidak ada satupun aliran sesat mengatakan nawaitu an adhillah. Saya berniat untuk sesat. Enggak ada. Maka sering di musim haji kami waktu jadi mahasiswa di Madinah, nampak nenek-nenek itu kan dia punya pengenal kan. Punya kadang pakai kacu. Kita kadang ada yang kenal, ini pasti ini orang Jawa Timur misalnya. Dia mengarah ke tempat yang tidak ada orang Jawa Timurnya di situ. Lalu kita assalamualaikum nenek sesat jalan, enggak katanya. Enggak mau dia ngaku. Akhirnya pusing-pusing dia di situ, cari-cari. Enggak juga nanya sama orang Arab. Mana tahu orang Arab bahasa Jawa Timur. Awe yang nak coba menerangkan yang ada bahasa Indonesia, dia payah juga memahami. Enggak mau dia ngaku. Tapi sama orang Arab ngaku dia, malu dia sama kita. Subhanallah.
Ujung-ujungnya orang Arab yang panggil kita. Syekh sini katanya. Anta Indonesia, kamu orang Indonesia? Iya. Ini orang tersesat katanya. Kayaknya orang Arab lebih paham bahasa Jawa daripada kita nampaknya. Jadi sebab kita dah tanya sebelum, tidak ngaku dia sesat. Jadi oleh sebab itu saya ada lagi yang lebih ininya, ibaratnya jemaah tersesat. Lalu saya membimbing mereka untuk ngantar ke tempatnya, ikut pula tersesat. Sengaja saya sesat? Ya tidak. Ya, saya tidak sengaja sesat. Lalu lepas itu jumpa lagi rombongan yang tersesat. Kami ajak lagi supaya ikut saya sesat juga. Kenapa sesat? Sama-sama tidak paham. Atau saya setengah dan lagi dalam keadaan capek karena sudah banyak sekali sudah berjalan hari itu, mungkin sudah ada 30 kilo saya berjalan ngantar orang kan. Ini ada lagi rombongan banyak kan. Akhirnya terlupa. Ya, terlupa karena juga orang ramai gitu. Salah dikit simpangnya kita tersesat. Sengaja saya sesat? Enggaklah, tambah capek saya. Tambah capek, sampai macam-macam. Kalau bahasa kampung saya tekilo sampai berjalan tuh, hilang timbul ingatan tuh. Akhirnya tersesat pula kami. Bergabung pula dengan sesama orang sesat. Biarlah daripada sesat sendiri lebih sesat berjamaah gitu. Makanya kaum muslimin tidak ada yang sengaja sesat. Tidak ada yang sengaja sesat. Kapan dia tahu tersesat? Ketika berjalan tidak sampai-sampai baru dia sadar. Oh, tidak sampai-sampai. Kita masalahnya beragama ini berjalannya bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Jadi kita tidak tahu entah sampai dan tidak. Baru tahu nanti setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu baru kita tahu, oh ternyata, tapi tidak ada revisi. Kalau tadi proyek salah, ada revisi, ada pembinaan administrasi. Ya kan, kalau tidak sengaja mar'ab bisa saja di ini. Tapi kalau masalah agama ini, Allah beri tangguh. Ini di dunia kajian banyak, kalian revisi di dunia. Di saat kajian masih dibuka, ilmu masih ada. Cuman tidak sedikit kaum muslimin dah tahu jawaban yang benar, tapi dia terpengaruh. Si fulan kan pintar. Barangkali dia mendapat ilmu baru saya yang tidak dapat. Oleh sebab itu kaum muslimin, kembali ke masalah. Oleh sebab itu kalau kita mengetahui mana yang sunnah, pasti tahu mana yang bukan sunnah. Oleh sebab itu makanya para ulama dulu manhaj mereka menuntut ilmu, satu, beriman dulu sebelum berilmu. Beriman dulu sebelum berilmu. Ini metode yang banyak kita tinggalkan sekarang. Kita berilmu dulu tapi belum mengimani yang kita pelajari. Hafiz Quran tapi Quran tidak diimani. Apa sebab? Yang diimaninya bukan yang dipelajari, tapi yang terpikirkan olehnya. Berapa banyak berita datang dari langit? Al-Quran turun dari mana? Dari mana? Dari Allah. Kalau turun dari mana? Dari atas. Yang menurunkan siapa? Allah. Kalau begitu Allah di mana? Hilang alamatnya. Itu masalahnya. Apa sebab? Sebab meyakini yang dipikirkan bukan yang dikabarkan. Itu masalahnya. Sebab dia mengimani yang dipikirkan bukan yang dikabarkan. Padahal sejelas itu pakai peringatan pula lagi, peringatan nuzul Quran. Lalu tanya, Ustaz, nuzul itu apa artinya? Turun. Kalau turun dari mana Ustaz? Dari atas. Yang nurunkan siapa? Allah. Berarti Allah di mana Ustaz? Itu tidak jelas. Apa sebab? Dalil jelas, data jelas, tuntas keterangannya oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran dan hadis jelas, Allah di atas, tetapi tidak beriman dulu sebelum belajar. Sehingga apa? Karena kita sudah meyakini dulu sesuatu sebelum mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
Oleh sebab itu ini penting. Dalam hadis riwayat Muslim dari Samurah bin Jundub al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fazdadna ilma. Kemudian kami belajar Al-Quran, bertambah iman kami. Jadi kalau tuan-tuan baca Al-Quran tidak bertambah imannya, tahu salahnya di mana? Karena belajar tanpa beriman dulu. Gimana beriman? Kan rukun iman beriman pada Allah yang menurunkan Al-Quran, sah? Beriman kepada langsung malaikat dulu. Malaikat ya yang juga melaluinya turun Al-Quran. Kemudian beriman pada Alkitab, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab turun ke sebelumnya. Kemudian beriman pada Rasul-Rasul yang menjadi perantara. Dan kemudian beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Nah, kalau sudah beriman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran itu lempang masuknya pada kita. Apa sebab? Karena Al-Quran itu bayinat wa bayinatin minal huda wal furqan. Kalau masih kurang jelas dari datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada kita Alkitab dan hikmah. Oleh sebab itu mereka ahlus sunnah itu mencari keterangan ilmu itu dalam Al-Quran dan sunnah. Apa yang kalau berita mereka yakini, kalau perintah mereka turuti, kalau larangan mereka jauhi. Itulah iman itu. Tapi sebagian tidak. Karena tidak beriman, akhirnya datang berita tak sesuai dengan pikiran saya. Akhirnya yang diimani, yang dipikirkan, bukan yang dikabarkan. Walaupun yang memberi kabarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melalui malaikat yang bergelar Al-Amin, melalui Rasul yang bergelar Al-Amin, melalui para perawi yang semuanya adalah orang-orang yang umana, orang-orang amin. Apa sebab? Dia yang meyakininya, yang dipikirkannya, bukan yang dikabarkan kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, alarm bunyi. Ini gimana? Kita tutup aja. Hah? Nah, selesaikan sementara dulu ya. Iman sebelum belajar ilmu. Yang kedua, ilmu yang sesungguhnya itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Makanya para ulama dulu sebelum mereka jadi ulama memulai dengan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Ini lama mata rantai ini terputus dari kita. Alhamdulillah sekarang kembali umat Islam menyadari bahwa siapa yang menghafal Al-Quran dan mengimaninya jadi orang-orang cerdas. Ternyata dulu terjadi penelitian 3 negara dulu di masa penjajahan dulu meneliti, Inggris, Italia dan Prancis meneliti kok umat Islam ini cerdas-cerdas betul. Ternyata isinya adalah cerdas mereka karena Al-Quran dan bahasa Arab. Akhirnya disembunyikan hasil penelitian itu untuk kepentingan imperialisme, penjajahan, sehingga disampaikanlah yang sebaliknya, bahwa Al-Quran dan bahasa Arab tebal. Akhirnya dengan terpaksa masuk pondok. Masya Allah, hebat pondok tuan-tuan. Yang sisa-sisa pun masuk jadi orang hebat. Sampai jadi menteri agama kan? Coba bayangkan. Yang cerdas-cerdas masuk sekolah itu kadang-kadang tak sebut dia. Di masjid tak nampak, solat tak dibuat. Banyak pula bikin masalah. Dikasih jabatan korupsi pula kan? Ya, ternyata pondok itu memang hebat. Walaupun yang sisa-sisa sortiran yang diterima, tapi setelah tamat pondok, masya Allah jadi imam. Ini tidak termasuk yang dulu nih. Ini kami yang dulu ceritanya masa lalu ya. Iya, sekarang masya Allah. Itu masa lalu itu. Jadi makanya di zaman-zaman kami dulu boleh dikatakan tahfiz itu tidak marah. Ya,
Jarang-jarang yang habis 30 juz waktu itu. Sehingga capaian ilmu kita juga terbatas. Alhamdulillah sekarang umat sudah tahu bahwa kita ditipu oleh penjajah, bahwa bahasa Arab membodohi kita, Al-Quran membodohkan kita. Ternyata sebaliknya, mereka mengakui tapi mereka sembunyikan. Masih juga kita percaya bahwa mereka menghendaki kebaikan bagi agama kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Quran, setelah Al-Quran mereka mulai dengan As-Sunnah dan diusamakan As-Sahihah, sunnah-sunnah yang sahih. Setelah itu baru mereka masuk ke memahami, mendalami dengan ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang belakangan sebenarnya sudah ada tetapi dibuat atau keedah-keedahnya di kalangan ulama belakangan. Sedangkan zaman Taib, insyaallah kita lanjutkan. Atau gimana kelanjutan nggak tahu ya.